warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Farha dengan NIM 3519058. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling dan penyuluhan Islam dalam perkawinan. Bimbingan konseling dalam perkawinan yaitu bantuan dari konselor kepada individu yang akan melaksanakan perkawinan atau membentuk kehidupan berumah tangga agar bisa berjalan selaras dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana undang-undang tersebut bermaksud dalam perkawinan seorang pria dan wanita menikah dan membentuk kehidupan berumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang bahagia dan bisa berjalan selaras dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang melatar belakangi perkawinan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu latar belakang kebutuhan fisiologis, yang kedua yaitu kebutuhan psikologis, yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, dan yang keempat itu ada kebutuhan religi. Syarat dalam perkawinan sesuai dengan revisi Undang-Undang tahun 2019 yaitu usia pernikahan baik pria maupun wanita itu disesuaikan yaitu dalam umur 19 tahun, dan persyaratan perkawinan itu dikualifikasikan menjadi 4 yaitu fisik, psikologis, sosial, dan religi yaitu agama dan kepercayaan. Di dalam Islam, pernikahan dan perceraian itu diatur dalam kategori fikih munakahat. Nah, di dalam fikih munakahat itu ada tentang rukun nikah, kemudian ada macam-macam perceraian atau talak, kemudian ada penjelasan mengenai iddah dan rujuk. Dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, ijab kabul, dan saksi nikah. Dan di dalam perceraian itu ada beberapa macam, yaitu talak raj'i, talak bain sugro, dan talak bain kubro. Di dalam fikih munakahat juga dijelaskan macam-macam iddah, ada 3 yaitu iddah sampai kelahiran kandungan, iddah dalam beberapa kali suci, dan iddah beberapa bulan. Adapun beberapa jenis dalam perkawinan yaitu yang pertama ada nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah siri, nikah kontrak, poliandri, poligami, isogami, monogami, esogami, kawin lari, kawin paksa, perkawinan homoseksual, dan lesbian. Menjelang akad nikah, mempelai pria dan mempelai wanita menyampaikan keinginannya kepada petugas pencatatan perkawinan untuk menyampaikan keinginannya untuk menikah, dan penyampaian tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, dan tata cara penyampaiannya bisa dilakukan melalui mempelai, orang tua, atau wakilnya. Yang perlu disampaikan kepada petugas pencatat perkawinan yaitu nama, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila dari salah satu mempelai sudah pernah kawin yaitu dilampirkan nama mantan istri atau suami. Hal tersebut diatur dalam pasal 3-5 Peraturan Pusat. Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Faktor fisiologis dan psikologis dalam perkawinan. Faktor fisiologis yang paling mendasar, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dengan fisik yang sehat dan kuat. Apabila kesehatannya terganggu, maka akan timbul permasalahan dalam berkeluarga. Dan apabila seseorang ingin melakukan pernikahan, sebaiknya dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter. Bab 1 pasal 4 ayat 2, masalah keturunan ini menjadi hal yang mendapat perhatian lebih, karena masalah keturunan dapat menjadi sumber masalah dalam perkawinan apabila tidak dimengerti oleh salah satu atau kedua belah pihak. Salah satu ciri-ciri kedewasaan seseorang bisa dilihat dari sisi psikologisnya, bagaimana dia mengendalikan emosinya dan berpikir dengan baik. Kematangan emosi dan pikiran orang dewasa, yang pertama yaitu orang yang telah matang emosinya, mereka dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain secara objektif. Yang kedua, orang yang telah matang emosinya pada umumnya akan bersifat secara impulsif. Dan yang ketiga, orang yang telah matang emosinya, mereka akan mengontrol emosinya.